Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andini Jelantra dengan NIM A221230081. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang asas-asas lingkungan. Sebelumnya, apa sih asas-asas lingkungan hidup itu? Jadi, asas merupakan penyamarataan kesimpulan secara umum yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menguraikan fenomena atau gejala dan situasi yang lebih spesifik. Asas dihasilkan dari pengamatan, penelaahan, kemudian penelitian. Beberapa asas menjadi landasan pengetahuan yang digunakan untuk kegiatan dan tindakan ke arah yang tepat. Adapun manfaat asas-asas lingkungan. Asas lingkungan ini bermanfaat sebagai landasan dalam pengelolaan lingkungan. Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang sangat esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik, terutama di dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Adapun jenis-jenis asas-asas lingkungan. Jadi, asas-asas lingkungan hidup terbagi ke dalam 14 macam asas, yang mana dari ke-14 macam asas tersebut dikelompokkan menjadi 4 jenis asas, yaitu yang pertama, asas sumber daya alam. Satu, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Contohnya, sinar radiasi dari matahari yang mengenai permukaan bumi diubah menjadi energi kalor atau panas yang kemudian memanaskan daratan dan lautan. Temperatur di daratan akan lebih cepat meningkat karena daratan memiliki massa lebih padat dibandingkan lautan. 2. Tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Contohnya, potongan sayur-sayuran yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau beberapa makanan yang sengaja dipisahkan karena tidak layak konsumsi. Sayur dan sisa makanan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan tersebut dapat dijadikan pupuk organik. Kemudian pupuk tersebut dapat dimanfaatkan tumbuhan sebagai unsur hara yang membantu pertumbuhan dan perkembangan. 3. Materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk kategori alam. Contohnya, tanaman kelapa sawit memerlukan waktu 4 tahun sebelum akhirnya dimanfaatkan. Tanda buahnya yang mengandung minyak sawit. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu mulai berbuahnya kelapa sawit dan waktu produktif dari kelapa sawit adalah contoh waktu sebagai sumber alam. Manusia harus mampu mengetahui dan memanfaatkan sumber alam tersebut untuk kesejahteraan secara maksimal. 4. Untuk semua kategori alam. Kalau pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini, tak akan ada yang menguntungkan lagi. Contohnya, wilayah perkotaan yang mengalami kepadatan populasi yang berlebihan akan berdampak merusak baik untuk manusia akibat persaingan yang kuat juga terhadap dampak lingkungan sekitar. 5. Ada 2 jenis sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya dan yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Contohnya, pengadaan energi, yaitu merangsang pengadaan makanan, tidak merangsang penggunaan atau terbatas. Yang kedua, azas keanekaragaman.
terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Contohnya, ikan belut yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya ini akan membuat ikan belut mampu berkembang biak dibandingkan dengan hewan lainnya di komunitas air sungai. Dengan kulitnya ini pula, ikan belut mudah menggali tanah pada tepian sungai sebagai tempat berlindung. 2. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi dalam lingkungan yang mudah diramal. Contohnya, keadaan iklim yang stabil dalam waktu yang lama tidak saja akan melahirkan keanekaragaman spesies yang tinggi, tetapi juga akan menimbulkan keanekaragaman penyebaran kesatuan populasi. 3. Sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson bergantung kepada bagaimana niscaya dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Jadi contohnya, burung dapat hidup dalam suatu keanekaragaman lingkungan yang luas dengan spesies yang kurang beraneka ragam karena burung mempunyai kemampuan menjelajah. Yang ketiga, asas stabilitas ekonomi, di mana terbagi menjadi 4 macam. 1. Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dan produktivitas. Contohnya, spesies bertambah dan terdapat juga tumbuhan dalam bentuk komunitas tumbuhan yang berlapis-lapis. 2. Pada lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomasa dan produktivitas dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asimtot. Contohnya, apabila suatu masyarakat berkembang semakin maju, memang secara keseluruhan ada penurunan harga energi per unit produksi kotor nasional. Tetapi juga ada waktu yang sama produksi kotor nasional per kapita naik dengan sangat cepat, sehingga terdapat peningkatan pengeluaran energi per orang. 3. Sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Contohnya, cendekiawan yang berasal dari daerah enggan kembali ke asalnya karena taraf keanekaragaman penghidupan kota besar lebih tinggi dari daerah asalnya. 4. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatifnya di dalam keadaan suatu lingkungan. Contohnya, adaptasi secara tiba-tiba oleh serangga dan ikan yang berwarna semarak di daerah tropika yang kaya keanekaragaman. Yang keempat, yaitu azas populasi. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap dan kemudian dapat mengalahkan kemantapan populasi. Jadi contohnya seperti jumlah spesies tumbuhan dan hewan habis dieksploitasi oleh manusia dan menyebabkan semakin lama jumlahnya semakin sedikit. Maka dari itu diperlukan suatu ilmu untuk menjaga ekosistem ini tetap berjalan baik. 2. Derajat pola keteraturan naik turunnya populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Jadi contohnya, burung elang sangat bergantung pada tikus tanah sebagai sumber makanan utama, dan tikus tanah sangat bergantung pada jenis tanah tertentu untuk hidupnya. Jadi demikian pembahasan mengenai azas-azas lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.